Ya, tolong sampaikan media, anak saya dioperasi nih hari ini. Ya, Vergio, saya belum bisa mendampingi dia di operasi. Jadi saya cuma ingin menyampaikan, Vergio semangat. Ya, ayah, doa ayah senantiasa mendukung dan menyertai Gio. Ya, Jack, saya manggilnya Jack, jagoan soalnya. Jack, semangat Jack, ya, jangan takut, ya, semangat. Ayo doakan dari jauh. Love you Jack. Dan Bunda juga dampingi Vergio, ya, Bunda, ya, supaya bisa sembuh dengan cepat. Ya. Jadi agar saya punya kesempatan di luar untuk bisa kembali ke masyarakat dalam keutuhan manusia yang lebih sempurna, sehat lahir batin, dan tetap berpikiran positif. Dan insya Allah tetap menerima anugerah Tuhan yang terbesar bagi saya, yaitu musik, dan saya ingin tetap berkarya di industri musik Indonesia. Demikian yang mulia, insya Allah pada malam alamin, insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberi berkah dan rahmatnya dan ridhonya bagi saya. Saya ucapkan saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hasil sidang tadi, sebenarnya tadi sidang pembacaan pledoi dari pengacara dan penyampaian pledoi dari terdakwa, yaitu pada saat M. Dari kami pledoi dari pengacara, pembelaan kami adalah karena pasal yang didakwakan adalah pasal sebagai pengedar, jadi kami meminta supaya seorang Farisar M dibebaskan dari tuntutan. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar, itu yang pertama. Tapi kalau kemudian majelis hakim berpendapat lain, kami memohonkan supaya majelis hakim itu kemudian memutuskan rehabilitasi terhadap seorang Farisar M. Jadi diupayakan adalah rehabilitasi, ya. Jadi itu tadi yang kami juga secara pledoi, ya. Nah, dari Farisar M, dia memberikan pledoi ya secara lisan, dia sampaikan secara runtut. Yang pertama adalah permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada siapapun juga yang mengalami suatu kekecewaan dari peristiwa ini. Yang kedua, dia juga menyatakan bertobat dari perilaku yang kemarin itu, sehingga dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Yang ketiga, dia akan mematuhi semua putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Yang keempat, dia kemudian akan berupaya kembali memperjuangkan kehidupannya yang akan baru lagi, yaitu beliau ini akan bekerja keras untuk keluarganya yang pertama. Yang kedua, beliau juga akan berkarya lagi di dunia musik. Yang ketiga, akan menciptakan lagu, dan seterusnya dia menjadi komposer lagi, dan dia akan menjalani hidup yang baru. Dan kata-kata terakhir dari dia adalah insya Allah, gitu. Dari kuasa hukum sendiri, abang menginginkan apa, Pak? Apa dia ingin direhab atau gimana? Ya memang dia harus direhab karena di dalam sel-sel otaknya masih ada kecanduan narkotika, obat narkotika, adiktifnya kecanduan, makanya dia harus diobati dengan obat anti narkotikanya. Jadi dari sel-sel harus dibersihkan supaya dia benar-benar bersih dari kecanduan. Kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan dia bersih dan tidak lagi kecanduan. Bang, alasan jaksa terdakwa pengedar apa sih, Bang, alasannya, Bang? Itu tanyakan kepada jaksa. Kita hanya bisa mengira-ngira, mungkin jaksa sebel kali sama Farisar M, kan. Jadi udah pengedar aja lu, kelamaan kan, residivis kan begitu kan. Jadi itu, tapi itu pikiran jaksa, ya, bukan pikiran kita. Kita hanya menduga-duga pikiran jaksa. Nah. Tapi secara bukti nggak ada, Bang. Secara bukti dia bukan pengedar, begitu. Jadi karena bukan pengedar, dan saksi ahli juga menyatakan bahwasanya pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal pengedar, ya sudah kita paham ini sebagai dakwaan dia sebagai pengedar. Tapi dia karena dia bukan pengedar, dia adalah pengguna, makanya kita memohon supaya dalam pledoi kita supaya majelis hakim memutuskan lepas atau bebas dari tuntutan pasal. Bang, kemarin kan saksi BNN dia menyatakan bahwa harus direhab, Bang, ya? Iya. Gimana, Bang? Ya, setuju dengan BNN. Memang seorang pengguna yang harus direhab dari kecanduan, karena mereka ini kalau dihukum malah habis masa hidupannya, malah berantakan dan rusak gitu. Bang, ada ketakutan dari Faris Hakim mungkin ngomong sama Bang, saya janji deh untuk... Oh, itu dia nggak usah ngomong sama kita, ngomong sama seorang juga begitu dia, sama di persidangan juga begitu dia. Saya kapok begitu. 3 kali ngomong kapok gitu. Bang, tapi kalau dia udah menggunakan 4 kali, Bang. Nah, sebagai kuasa hukum sendiri seperti apa, Bang? Karena kan Faris ini sudah... Iya, itu yang namanya bahasanya residif, ya. Pengulangan perbuatan yang sama. Tapi ini kan berbeda. Kalau residivis itu, kalau kriminalnya kriminal murni, membunuh orang 4 kali dihukum lagi, nah itu kan kriminal. Mencuri 4 kali itu kriminal residif.
Tapi ini kan dia kecanduan narkotika, begitu. Dia kan harapannya juga nggak mau juga maki-maki lagi kan sebagai pengguna, tapi namanya kecanduan kan. Jadi kita nggak anggap dia sebagai residif, jadi tidak mengulangi perbuatan pidananya, tapi memang kita anggap dia sebagai korban kecanduan. Jadi seringkali kecanduan itu ulang-ulang kan begitu. Bang, tadi kan abang bilang pikiran dia tuh masih sulit kan, masih kalau dia masih kecanduan harus direhabilitasi. Mengaruhi nggak psikisnya atau kesehatannya karena masih kepikiran untuk benda-benda itu? Ya tentunya kan kalau orang kecanduan tuh ada gredek-gredeknya tuh, gredek-gredek ada saku-sakunya kan gitu kan. Tapi kita Gerges. itu beda lagi bos. Bos, meriah. Lanjut bang. Ya jadi dia ada gredek-gredeknya tuh, ger gitu kan, supaya pengen pakai lagi kan. Tapi kita tampaknya ini sekarang dia ini lebih stabil ya. Mungkin karena di dalam sel dia 3 bulan nggak ini, jadi dia bertahan hidup dalam posisi yang supaya tidak kecanduan lagi. Tapi tetap aja sebenarnya sel-selnya masih kecanduan. Tapi dia berusaha untuk bertahan kan. Tapi ada keluhan nggak mungkin dari dia? Sekarang belum ada keluhan, tapi tadi agak sedikit kurus ya badannya ya, karena mikir mungkin ya. Mikir 1 minggu mikir juga tuh, gara-gara tuntutan 6 tahun kan dia langsung mikir seminggu 7 hari, 1 hari makan sekali, gara-gara mikir kan kurus juga dia kan. Iya, enak kalau di luar kayak Bang Novel kan. Sebenarnya Faris itu ada permasalahan apa sih Bang? Atau Faris itu ada permasalahan apa? Akhirnya ada sering terus. Mana kita tahu kalau urusan itu, kan dia nggak punya urusan keluarga mah nggak boleh kita sentuh kan. Tapi rasanya nggak ada urusan itu selain kecanduan aja. Karena kan dia bilang tadi di persidangan, dari muda saya udah kecanduan, saya udah mau bertobat karena dari muda saya udah salah melangkah begitu. Secara kecanduan salah melangkah, secara musik benar melangkah begitu. Apakah sebagai penopang dia dalam berkarya mungkin? Kita nggak tahu, tapi korelasinya kayaknya kecil deh. Itu mungkin karena dia merasa excited ya, kalau orang pakai narkotika kan kayak senang-senang aja, gembira gitu kan, begitu. Ada omongan nggak dari dia bang?